Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninil Anjarwati dari kelas C1. Saya akan menelaah RPP tugas dari Mempeni, yaitu tugas PKM. Yang pertama, apakah rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan rumusan ABCD? Kalau menurut saya, tujuan pembelajaran pada RPP ini sesuai dengan rumusan ABCD. Karena pada tujuan pembelajaran ini, pada setiap poinnya itu sudah mengandung 4 unsur, yaitu audiens. Audiensnya di sini yaitu siswa. Dan behavior, siswa di sini ada membaca, melakukan pengamatan, terus mengidentifikasi, dan juga menentukan dan mengelompokkan. Nah, di sini ada condition. Conditionnya ini melalui penugasan dengan juga mengamati. Degree-nya di sini sudah ada menggunakan lafal dan intonasi yang tepat, menggunakan pedoman isi teks yang telah dibaca dengan benar, dan juga menggunakan bahan alami dengan tepat. Nah, yang kedua, apakah rumusan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran? Menurut saya itu tidak sesuai karena dapat dilihat dari tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama itu melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Sedangkan yang di kegiatan pembelajaran yang pertama, ini siswa melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dan lafal dan intonasi yang tepat. Tetapi pada kegiatan pembelajaran itu siswa hanya mengamati. Soal yang ketiga, apakah penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran? Kita lihat di sini. Antara penilaian dan dengan tujuan pembelajaran itu menurut saya sesuai karena di setiap poin pada tujuan pembelajaran itu ada di setiap penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada penilaian, seperti pada poin keempat di tujuan pembelajaran. Pada poin keempat di tujuan pembelajaran, dengan mengamati model dan bangun ruang, siswa dapat menentukan rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang dengan benar. Ini ada pada penilaian pengetahuan di penilaian. Kita lihat. Nah, ini ada di sini di penilaian pengetahuan. Terus yang kedua, pada poin ke-1 di tujuan pembelajaran, melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Ini ada pada penilaian pengetahuan keterampilan di penilaian. Kita lihat. Ini penilaian keterampilan. Soal yang keempat, apakah kegiatan pembelajaran mencerminkan pengintegrasian nilai-nilai karakter? Menurut saya, kegiatan pembelajaran pada RPP ini sudah mencerminkan pengintegrasian nilai-nilai karakter yang ditunjukkan pada bagian pembuka, yang mana pada bagian ini siswa diminta melakukan pembukaan dengan membaca doa, yaitu orientasi. Mengaitkan materi sebelumnya, yaitu apersepsi, dan memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran, yaitu motivasi. Dilanjutkan pada bagian inti, kegiatan pembelajaran pada RPP ini menggunakan sintaks, yaitu mengamati, bertanya, membaca poin-poin penting yang telah dipelajari. Dan pada bagian penutup, membuat resume tentang poin-poin materi yang telah dipelajari.
Nah, sekarang nomor 5, apakah kegiatan pembelajaran mencerminkan pengintegrasian strategi literasi? Menurut saya, kegiatan pembelajaran itu mencerminkan strategi literasi untuk membangun pemahaman siswa, keterampilan menulis, keterampilan berkomunikasi secara menyeluruh. Seperti pada kegiatan pembelajaran di RPP, siswa membaca, mengamati, berdiskusi, dan bertanya jawab tentang materi yang diajarkan secara menyeluruh. Yang nomor 6, apakah kegiatan pembelajaran mencerminkan pengintegrasian 4C? Berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Iya, karena pada kegiatan pembelajaran ini sudah jelas bahwa siswa sudah mencerminkan pengintegrasian 4C, yaitu berpikir kritis seperti siswa yang sedang mengamati, kreativitas seperti siswa membaca, kolaborasi seperti siswa berdiskusi, dan komunikasi seperti siswa bertanya jawab tentang materi yang dipelajari. Contohnya, siswa mengamati gambar model kendaraan bermotor. Terus siswa membaca petunjuk membentuk kerajinan dan plastisin. Yang ketiga, siswa mendiskusikan berbagai benda di sekitar yang berbentuk bangun ruang. Dan yang terakhir itu bertanya jawab tentang bentuk model lokomotif kereta api dan plastisin. Dilanjutkan dengan nomor 7, apakah kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19? Menurut saya bisa saja, karena kegiatan pembelajaran pada RPP ini bisa diterapkan untuk tatap muka dan juga daring. Tetapi jika untuk pembelajaran daring, ini pasti akan tidak terlalu sesuai dengan apa yang dituliskan pada RPP ini, karena siswa juga akan merasakan kesusahan saat guru memberikan penjelasan maupun penugasan pada siswa. Soal nomor 8, apakah penilaian dapat dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19? Sama halnya seperti pada kegiatan pembelajaran, jika tatap muka mungkin saja bisa. Namun jika daring akan sulit untuk menilai penilaian sikap, karena mungkin saja siswa dalam mengerjakan tugas atau sedang melaksanakan pembelajaran dengan biasa berbaring, menonton TV, itu penilaian untuk pengetahuan pun juga akan sulit, karena kebanyakan orang tua siswa lah yang mengerjakan tugas tersebut. Untuk soal terakhir, yaitu yang nomor 9, tuliskan hasil telaah kritis Bapak Ibu terhadap aspek-aspek lain. Kalau menurut saya, RPP ini sudah sesuai. Hanya saja ada satu hal yang kurang, yaitu siswa hanya disuruh untuk mengamati gambar, padahal di tujuan pembelajaran siswa diminta untuk membaca teks wacana yang telah disediakan. Dan untuk penggunaan RPP tersebut pada masa pandemi bisa saja tergantung dari sekolah tersebut menerapkan sistem belajar tatap muka atau menggunakan sistem daring. Saya rasa kurang pas ya untuk penggunaan sistem daring, karena ini kan banyak sekali siswa-siswa yang tidak mempunyai alat seperti HP, apalagi di daerah saya itu sangat kesulitan untuk penggunaan handphone ataupun jaringannya. Dan juga jika pada sekolah itu menggunakan sistem daring, cara penilaiannya untuk karakter siswa, kreativitas dan pengetahuan serta sikap siswa itu saya rasa kurang pas, karena tidak bisa dilihat secara langsung. Itu menurut saya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya telaah dari RPP ini.
Saya rasa sudah cukup. Sekian video telaah untuk RPP ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.